Ada banyak pertanyaan tentang wanita haid dengan wanita yang nifas di 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana cara mereka mendapatkan Lailatul Qadar? Peluang itu masih terbuka lebar. Yang terpenting adalah mereka mengetahui ilmunya. Yang pertama adalah sedih. Kesedihan secara spontanitas dan natural yang lahir dari iman. Karena tidak bisa sholat, tidak bisa puasa di 10 hari ini. Itu menjadi kekuatan bagi wanita haid atau nifas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di masa Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang ingin sekali berjuang bersama Nabi SAW di perang Tabuk, dan mereka gak bisa karena kendala syar'i. Maka mereka pulang ke rumah mereka dalam kondisi sedih karena mereka gak mampu. Kata Nabi SAW di hadapan rombongan pasukan yang akan pulang dari Tabuk ke Madinah, tidaklah kita melangkah melewati seluruh jalan-jalan ini kecuali di sisi Allah mereka bersama kita. Mereka mendapatkan pahala kita karena mereka tidak ikut berjuang karena kendala syar'i. Bukankah haid kendala syar'i? Maka tidaklah kita mendapatkan kendala syar'i lalu kita sedih secara spontanitas. Maka kesedihan itu adalah sebuah tanda iman kita aktif, dan kesedihan itu yang membuat seorang wanita itu mendapatkan pahala orang-orang yang beribadah maksimal di Ramadan, dan insya Allah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kedua, niatkan beribadah dengan total di 10 hari terakhir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminta pada Allah mati syahid dengan jujur, tapi ternyata wafat di atas kasurnya, maka Allah akan membuat ia sampai ke derajat orang-orang yang mati syahid walaupun ia wafat di atas kasurnya. Setiap wanita haid atau nifas yang meminta kepada Allah Lailatul Qadar dari lubuk hati yang paling dalam, nggak basa-basi, nggak lip service, maka Allah akan berikan ia Lailatul Qadar dan pahala Lailatul Qadar secara full. Walaupun 10 hari terakhir ini haid atau sedang nifas, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ketiga, niatkan saat kita tidak sholat dan pada saat kita tidak puasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa makna ibadah? Dijelaskan Al-Imam Mujahid, ibadah bukan hanya mengerjakan perintah, tapi ibadah juga adalah saat kita menjauhi larangan. Ketika wanita haid dan nifas, adakah larangan untuk diri mereka? Ada larangan untuk sholat, puasa. Bahkan wanita haid, wanita nifas yang tidak puasa, tidak sholat dengan niat menjalankan aturan Allah, karena Allah yang melarang dia puasa ketika haid, maka dia mendapatkan pahala ibadah. Wanita haid gak kehilangan apapun ketika saudaranya sholat taraweh 2 jam misalnya karena menjalankan perintah Allah, maka dia tidak sholat taraweh karena menjauhi larangan Allah, dia dapat pahala. Lalu yang berikutnya, wanita haid masih bisa membaca Al-Quranul Karim sebagaimana pandangan sebagian ulama seperti mazhab Al-Imam Malik. Namun kita perlu ingat, para ulama kita menyatakan jangan menyentuh langsung dengan mushaf, hendaknya menggunakan sarung tangan atau sapu tangan atau mukena sehingga tidak ada kontak langsung, atau kita bisa menggunakan handphone, gadget, dan lain-lain. Yang berikutnya, baca Al-Quran minimum 100 ayat setiap malam. Nabi SAW menyatakan, barang saya membaca 100 ayat di dalam Al-Quranul Karim di sebuah malam, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat dan ibadah semalam suntuk. Lalu yang berikutnya, kesepakatan para ulama, kita bebas berzikir walaupun kita haid, perbanyak baca tasbih, baca tahlil, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Terus yang berikutnya, baca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di antara maknanya 2 ayat itu akan mencukupkannya dari sholat atau ibadah semalam suntuk. Berikutnya, wanita haid atau nifas bisa memperbanyak doa. Walaupun secara kuantitas ibadah kita mungkin gak sebanyak saudari kita yang suci, minta taufik, minta dengan jujur agar kita mendapatkan Lailatul Qadar walaupun kita sedang haid atau nifas. Tapi kalau kita jujur minta kepada Allah, kita akan mendapatkan hal itu semua. Lalu yang berikutnya, sabar, khususnya bagi yang sakitnya luar biasa. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar, Allah sempurnakan pahalanya tanpa hisab, unlimited. Jadi barang siapa yang haid lalu kesakitan, ingat Allah meminta kita untuk beribadah yang bernama sabar, maka bersabarlah. Lalu yang berikutnya, ridholah kepada takdir Allah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, dia akan mendapatkan keriduan Allah. Dan barang siapa yang gak terima, dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, beri makan untuk orang yang berbuka. Nabi bersabda, barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa pada saat ia berbuka, maka ia mendapatkan pahala puasa orang tersebut.
Dan terakhir Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu ala syakilati." Setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan wanita yang sedang haid atau nifas hendaknya ia tetap beramal sesuai dengan kondisinya. Kerjakan seluruh amal soleh yang bisa ia lakukan, dan seluruh amal soleh bisa ia lakukan kecuali sholat dan puasa dalam konteks saat ini. Maka perbanyaklah amal ibadah, insya Allah kita tetap mendapatkan Lailatul Qadar.